Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Semoga saya selalu amin. Izin bertanya, apakah ukuran tumakninah ketika dalam sholat 3 kali subhanallah wa bihamdi atau subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 3 kali? Allahu akbar ruku, tumakninahnya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Enggak baca itu enggak apa-apa, sah. Yang penting tumakninah. Sambil tumakninah sunnah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu akbar, mulai takbiratul ihram enggak baca Allahu akbar kabiran, enggak apa-apa, itu kan sunnah. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi sah. Tapi itu ma'aninah dulu, ngasok dulu 3. Jadi pertanyaan tadi, berapa lama ukurannya? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, itu ukurannya. Jadi jangan ngerasa gerusuk. Ini kadang-kadang mohon maaf, sholat 4 rakaat kok cuma 5 menit, bingung saya. Ada lagi yang tarawih berapa menit itu? Kayak apa coba itu? Kayak capung cebok. Yang kedua, bagaimana yang kita lakukan ketika hendak sholat di tempat yang kita tidak mengetahui arah kiblatnya? Lihat aja matahari. Matahari terbit dari terbenam, ya mana arah barat, lihat. Kompas sudah canggih sekarang mah. Kalau ke hutan bawa kompas. Bagaimana dalam pesawat? Ikutin arah pesawat aja. Kenapa? Kursinya pas banget soalnya. Jangan ngadep ke sono, nggak bisa. Pesawat ngadep ngulon, kiblatnya nggak apa-apa. Yang penting hatinya mustaqbilal kiblati. Darurah. Jadi Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Mudah kok, enggak susah. Darurah ada rukhsah. Rukhsah kalau ada darurah. Yang ketiga, apakah batas atau gerakan sholat bagi yang masbuk agar rakaat tersebut masuk dalam hitungan dalam rakaat pertama? Apakah batas atau gerakan sholat bagi? Batasannya adalah ruku. Rakaat artinya ruku. Sholat 1 rakaat berarti 1 kali ruku, 2 rakaat 2 kali ruku. Masbuk ketinggalan mendapati imam sedang sujud, kita langsung sujud tetapi kita belum dapat 1 rakaat. Tetapi kalau kita mendapati imam sedang ruku, rukulah kamu, kita sudah mendapatkan 1 rakaat, enggak perlu ngulang lagi, enggak punya utang. Tetapi belum sempat baca Fatihah karena ada hadisnya. Umpama kan jawabannya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah salat bagi orang yang enggak baca Fatihah. Betul kalau dalam kondisi normal kita salat dewekan. Tapi dalam masbuk ada rukhsah, ketika kita mendapati imam sedang rukulah kamu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Diangkatnya seorang imam untuk diikutin. Iza raka'a farka'u, iza sajada fasjudu. Apabila kamu mendapati imam sedang ruku, maka rukulah kamu. Mendapati imam sedang sujud, sujudlah kamu. Jadi hitungannya ruku. Walaupun kita belum sempat baca Fatihah, imam ruku langsung ruku, dapat 1 rakaat. Kenapa? Itulah enaknya jadi makmum. Beda sama dewekan. Kalau kita nggak baca Fatihah, nggak sah itu sholatnya. Karena Fatihah merupakan salah satu rukun sholat, yaitu rukun qauliyah, rukun yang harus diucapkan. Jadi patokannya gerakan
ruku. Dapat ruku, dapat 1 rakaat. Walaupun belum sempat baca Fatihah. Tapi kata ulama, sempatkan cukup baca bismillah. Paling tidak baca bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ruku. Allahu Akbar. Langsung ikut ruku. Dapat 1 rakaat. Nah ini diketik nih, semalam bikinnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaman now. Wah, zaman now, zaman sekarang. Orang-orang muslim terutama muslimah lebih senang mengikuti acara TV dan sinetron. Betul, Bu? Nanya. Benar. Yang menampilkan artis atau selebriti yang cukup terkenal dan tidak peduli yang pemainnya non muslim atau muslim. Kalau ditanya ini artis siapa, langsung bisa jawab. Memang benar sih. Dan sampai ke dalam kehidupannya benar-benar paham. Nama anaknya yang baru lahir, kebangetan amat ya. Artis yang kawin cerai, paham banget. Ini curhat ini. Tapi kalau ditanya sejarah agama Islam, siapa nama istri-istri Nabi, nama-nama Nabi dan Rasul, bahkan nama-nama anak Nabi juga kadang-kadang lupa. Pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa dunia sudah tua? Emang iya. Tidak akan kembali lagi ke masa umat taat dan patuh agama. Yang kedua, apakah karena banyak wanita karir, bahkan sampai ada yang jadi pemimpin tertinggi di negeri ini sehingga roda kehidupan berjalan tidak stabil dan bahkan cenderung banyak penyimpangan. Yang ketiga, zaman Nabi dahulu banyak istri sahabat Nabi ataupun para Nabi sendiri beristrikan berasal dari wanita budak sehingga kepatuhan kepada suaminya tidak diragukan lagi. Buktinya pedagang di Arab Saudi semuanya laki-laki. Istri tetap di rumah mengurus anak-anak, sekarang malah suami takut pada istri karena istri seorang pengusaha dan punya penghasilan besar. Bagaimana menurut Padang Ustaz? Ya, salah satu tanda akhir zaman, perempuan lebih dominan ketimbang laki-laki. Bolehkah kita mengidolakan orang yang bukan seagama? Boleh-boleh saja, nggak ada salahnya. Tetapi yang tidak boleh itu tadi ada ketimpangan. Genengan Nabi, giliran nama keluarga Nabi, istri Nabi, sejarah Nabi nggak paham. Sejarah artis tahu bener. Ada ketimpangan sosial. Yang terpenting gini, nggak haram, silahkan saja nonton. Yang penting jangan video yang mengandung kekerasan seksual, itu nggak boleh. Tapi kalau ada hikmah, ada pelajaran tentang sosial kemasyarakatan, silahkan diikutin, silahkan. Tetapi menggandrungi berlebihan itu tidak boleh. Cukup sekedarnya sajalah. Jangan sampai tergila-gila. Entar takutnya gila beneran gara-gara sinetron Korea. Ya sekedarnya sajalah. Sebuah cuma hiburan saja. Dominan memang harusnya laki-laki menjadi pemimpin untuk perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang nyari duit ya laki-laki, perempuan di rumah. Tapi bolehkah perempuan bekerja? Boleh-boleh saja, apalagi kondisi yang memungkinkan. Umpama sekarang karena di kawasan tuh banyak pabrik yang buka lowongan untuk perempuan, mau diapain? Sementara laki-laki sulit. Kenapa begitu? Bisa jadi kalau laki suka ngebandel, demo mulu kerjaannya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Akhirnya perempuan lebih banyak yang bekerja. Boleh nggak? Boleh saja. Tetapi yang tidak boleh memperkerjakan istri. Istri mohon izin ke suami, Pak, boleh nggak saya bantuin ekonomi kita? Boleh nggak mama kerja? Izin? Boleh. Tapi kalau tidak diizinkan sama suami, jangan coba-coba istri kerja tanpa seizin suami. Tapi kalau niatnya membantu suami, diperbolehkan asal mendapatkan izin dari suaminya. Kita pernah melihat seorang yang sedang hamil. Dia menyematkan gunting lipat pada bajunya dan membawa seikat sapu lidi. Buat apa ini? Pada saat bepergian. Yang saya tanyakan, apakah sikap ini termasuk perbuatan musyrik atau tidak? Kalau dia mempercayai sapu lidi guntingnya ini membuatnya selamat, musyrik. Apapun namanya. Termasuk kita.
ada musyrik yang tidak disadari. Saya kalau berobat sama dokter Rita sembuh, yang lain mah kagak. Awas, musyrik tanpa sadar. Seakan-akan yang menyembuhkan manusianya. Ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Jangan lupa ketika ibu berobat sembuh kepada dokter siapapun, cocok umpama ucapkan pertama kali alhamdulillah. Jangan lupa. Kalau sama dokter mana manjur dia mah sembuh. Dokter mau kagak, enggak manjur. Seakan-akan kita berpikiran bahwa yang menyembuhkan si dokter, padahal dokter itu hanya perantara. Tapi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kalau sama dokter Rita saya sembuh, berarti kita sudah menyematkan kepada Allah bahwa yang menyembuhkan itu Allah melalui tangannya dokter Rita umpama seperti itu. Apapun jenisnya, bukan hanya gunting dan sapu lidi. Kalau kita mempercayai jimat bahwa ini membuat selamat, ya musyrik. Termasuk penyembuh, termasuk dukun, termasuk dokter sekalipun. Karena semua hanyalah perantara. Karena kata Nabi begini, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang satu zaman di mana umatku itu mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara. Yang nomor 5 kata Rasul, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Umatku itu kelak mencintai ciptaannya Allah, melupakan yang menciptakan. Sama kayak tadi. Barang apapun yang ada di muka bumi itu ciptanya Allah, termasuk manusia. Tapi mereka melupakan siapa yang menciptakan hal yang tersebut. Jadi enggak boleh musyrik kalau kita mempercayai sapu lidi, gunting ataupun apa namanya tusuk kondek lah, apapun namanya, memberikan kekuatan, ya musyrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Apa saja yang membatalkan sholat? Kentut. Jelas. Kentut batalkan sholat. Apalagi? Kentut, buang air kecil, air besar, makan, batal sholatnya. Mati, batal sholatnya. Ada lagi sholat, meninggal, mati, pingsan, batal sholatnya. Yang ingin saya sampaikan ini menarik nih. Imam kentut tapi nggak ngaku, ini penting. Kalau makmum kentut ngaku banyak. Yang jadi masalah imam kentut nggak ngaku. Ini ribet urusannya nih. Kenapa? Pertama mungkin imamnya paham bahwa kalau dia batal harus dibadalkan oleh makmum, maju satu. Dia berpikir sementara badal saya nggak pernah ngaji. Kalau saya mingser takutnya bubar ini sholat. Akhirnya dipaksain diterusin. Dosa ditanggung imam kalau begitu coy. Ini pentingnya ngaji. Kalau imam batal, imam bergeser, duduk. Kalau kentutnya kenceng mending. Ini kentutnya sir. Ini yang bahaya. Jadi kalau kita imam, apalagi habis makan ubi, kentut nggak usah gengsi. Bapak pinggir ke kiri, duduk. Berarti imam batal. Nggak usah pakai nyuruh maju. Psst. Maaf Pak, saya batal. Oh ya siap. Takutnya imamnya nggak ngaji, nggak paham, makmumnya atau badal imamnya nggak paham. Cukup Anda bergeser ke kiri lalu duduk. Jangan duduk dekat kita. Khawatir disangka kita sakit. Karena zaman Nabi pernah, Nabi nggak kuat berdiri langsung duduk dan makmum pun ikut duduk. Khawatirnya kalau bapak duduknya di sini, makmumnya duduk semua. Kenapa duduk? Kan saya kentut. Oh kentut, nggak ngomong loh. Ini penting buat imam nih, buat imam. Kalau makmum kentut banyak cerita, dia langsung kabur, betul? Imam kentut, nggak usah nyuruh maju, minggir ke kiri, duduk. Berarti imam
batal. Maka yang paling depan, yang paling belakangnya imam maju ke depan. Oleh sebab itu, di belakang imam itu kalau di Mekah sampai 7 orang itu badal imam. Artinya kalau kita di belakang imam, kita siap menggantikan imam kapanpun. Artinya yang di belakang imam itu ilmunya sedikit lebih rendah dibanding imam. Yang biasa imam jangan jauh-jauh berdirinya, berdirilah di belakang. Jangan orang awam yang nggak pernah ngaji di belakang imam. Takutnya imam salah bacaan nggak ngerti. Pernah satu kejadian, maaf ini menyimpang sedikit tapi penting Pak ya. Kejadian tempat saya, sholat taraweh 23 rakaat. Kebetulan imamnya ini ekspres, cepat bacaannya. Rakaat kedua kan biasa baca kulhu atau al-ikhlas. Ketika bangkit dari rakaat pertama, Allahu Akbar, langsung baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lupa nggak baca Fatihah. Di belakang imam nggak pernah ngaji. Setahu dia kalau imam salah ucapkan subhanallah. Padahal ucapan subhanallah kalau dalam gerakan, bukan dalam bacaan. Padahal imam lupa bacaan, bukan lupa gerakan. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kata badal imam subhanallah. Imam kan orang yang paham, gua salah apa? Di bangkulhu masa nggak hafal? Allahus samad, ditegur lagi subhanallah. Kata imam, lah gua salah apa? Lam yalid wa lam yulad. Yang di belakang imam kesel, al-fatihah katanya. Padahal salahnya bukan di gerakan, salahnya di kalau imam bacanya salah, maka luruskanlah bacaannya. Ucapkan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai eling tuh imam. Gitu caranya. Karena yang salah di bacaan, qauliyahnya, bukan di fi'liyahnya. Kecuali kalau salah gerakan, salah rakaat baru subhanallah, mengkonon ceritane. Jadi yang membatalkan sholat tadi muntah, apalagi mabok, kemudian kentut, buang air besar kecil itu batal. Makan, minum termasuk membatalkan sholat. Sementara banyak gerak itu makruh. Mazhab Syafi'i berpendapat 3 kali gerakan di luar sholat berturut-turut itu sudah membatalkan sholat. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Demikian saya rasa, mudah-mudahan Allah